Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Thank you for joining with me today. In this today's session, I would like to share to you 7 tips for the success of DBA. But before we continue our session, please hit the subscribe button down below if you are not subscribed yet to this channel. Oke, terima kasih teman-teman. Ketemu lagi hari ini bareng Nanang, dan hari ini saya mau bagikan ke kamu 7 tips supaya kamu sukses sebagai seorang database administrator. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu ya di channelnya Nanang. Okay, for the success of DBA, this is 7 tips that you must have if you want to be success as a database administrator or DBA. Nah, buat kamu yang berprofesi sebagai database administrator, ini ada tips dari saya supaya kamu sukses karir kamu sebagai database administrator. The first tips, you must have a bachelor degree or equivalent if you want to apply as a DBA. Nah, jadi kebanyakan perusahaan itu mensyaratkan sebagai DBA kamu harus memiliki ijazah sarjana atau sederajat, jadi S1 ataupun D4 ya. Nah, jadi sebaiknya kamu yang masih kuliah, ayo segera tuntaskan kuliah kamu. Buat yang masih D3, segera ngambil S1 sebagai lanjutan ya, supaya kesempatan kamu untuk sebagai DBA itu lebih besar ya. Second tips, you must have international certification for database. For example, Oracle have a certification of Oracle Certified Professional. Microsoft have a certification Microsoft Certified Database Administrator, or some vendors maybe have their DBA certification. Nah, jadi tips kedua itu kamu harus punya sertifikasi internasional khusus di bidang database ya, seperti Oracle Certified Professional kalau kamu mendalami database Oracle, atau Microsoft Certified Database Administrator kalau kamu mengambil tracknya di SQL Server ya, atau mungkin juga sertifikasi database dari vendor yang lain ya, kalau ada itu kamu bisa ambil juga. Nah, dengan memiliki sertifikasi internasional ini, karir kamu lebih meningkat karena kemungkinan besar gaji kamu juga akan lebih tinggi dibandingkan teman-teman kamu atau dibandingkan karir sebelumnya ya, dengan adanya sertifikasi internasional. Tips number 3, you must have a core skill for DBMS. For example, Oracle database or SQL Server database or MySQL database. This is your core skill. You must have good at this skills. Nah, jadi kamu harus memiliki kemampuan yang benar-benar mumpuni di salah satu database engine yang terkemuka. Jadi misalkan di Oracle atau di SQL Server atau di MySQL dan database engine yang lain ya. Misalkan ada juga DB2 dari IBM dan sebagainya. Itu kamu harus benar-benar ahli di bidang itu. Tips number 4. Beside the core DBMS, you must have another DBMS skill. For example, your core skill is Oracle. You also must know about the SQL Server database. Maybe in some project you must have migrate
from Oracle to SQL Server or from SQL Server to Oracle. Nah, jadi kemampuan database tambahan ini diperlukan misalkan saat kamu melakukan migrasi. Jadi kamu harus tahu juga sumber database-nya, kemudian ke tujuan database-nya. Jadi kalau kamu misalkan migrasi dari Oracle ke SQL Server atau dari SQL Server ke Oracle, kamu harus tahu dua-duanya, ya. Tips number 5, you must know operating system that DBMS running. For example, Oracle may be running on Unix or on Windows. You must have knowledge about the Windows and Unix. Nah, jadi kamu juga harus tahu sistem operasi di mana DBMS tersebut berjalan. Jadi kalau misalkan SQL Server itu jalan di Windows, kamu harus tahu tentang Windows Server. Kemudian Oracle itu jalan kebanyakan di Unix. Nah, kamu juga harus tahu Unix, sistem operasi Unix. Oracle juga ada jalan di Windows. Jadi kamu harus tahu Windows dan Unix kalau kamu menjalankan Oracle, ya. Tips number 6, you must have 5 experience minimal and 10,000 hours practical. Nah, jadi kamu harus memiliki pengalaman minimal 5 tahun dan 10.000 jam pengalaman, ya, baik itu training maupun langsung di lapangan dan sebagainya tentang DBMS, ya. And the last tips is you can follow your career path on the multinational company or foreign country. Ya. Jadi kamu sebagai DBA kamu bisa kerja di perusahaan multinasional, ya, atau di luar negeri, ya. Tentu saja kalau di luar negeri itu gajinya lebih besar dibandingkan kamu kerja di Indonesia, ya. Nah, kalau kamu kerja di Indonesia pun coba pilih perusahaan multinasional, yaitu perusahaan-perusahaan yang cabangnya itu ada di banyak negara, ya. Dengan kita kerja di perusahaan multinasional, maka tentu saja gajinya jauh lebih besar dibandingkan kamu kerja di perusahaan lokal. Okay, everyone, that is 7 tips for success as DBA. And this is bring us to last slide on this session. If you already watched this video, just like this video and give your comment, and also share this video to your friends and relatives, and also subscribe for this channel if you are not subscribed yet. Nah, buat teman-teman yang udah nonton video, kamu bisa kasih like, kemudian komen kamu, share tunggu tentang video ini, dan share video ini ya ke teman-teman kamu. Dan kamu kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini. Dan pastiin kamu subscribe di channel ini dan bunyikan bell-nya. Ya, jadi kalau ada update dari saya, langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Thank you everyone. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Have a nice day.